Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Pemirsa, sebelum akan bertolak ke Amerika Serikat esok hari, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait. Rapat ini membahas soal nasib kerjasama pembangunan transportasi di beberapa wilayah di tanah air. Saat ini sudah ada rekan kami, Yuwiliana Wen dan juru kamera Teguh Zulfan yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Ya, Yuwil, apa saja poin utama dari rencana kerjasama sistem transportasi yang dibahas dalam rapat terbatas tadi? Ya, Valerina, tadi sore Presiden dan juga Wapres Yusuf Kala bersama dengan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas secara internal yang membahas terkait mengenai sistem transportasi nasional dan sistem transportasi antar kota. Adapun hadir tadi dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, kemudian juga ada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro beserta dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam paparannya, seusai dari rapat, Pramono menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait mengenai rencana pemerintah dalam pembangunan sistem transportasi yang difokuskan nantinya pada 3 poin utama keputusan dari Presiden yang mengacu pada sistem bisnis to bisnis, kemudian tidak menggunakan anggaran APBN dan juga tidak ada jaminan dari pemerintah. Ketiga hal ini nantinya akan dibawa kepada para investor yang nantinya akan menanamkan sahamnya dan juga membantu kerjasama dalam sistem transportasi, di mana pemerintah juga saat ini tengah serius untuk membangun sistem transportasi dan infrastruktur di Indonesia. Berikut penuturan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai dari rapat terbatas secara internal. Kalau memang segera diputuskan hal yang berkaitan Jakarta-Bandung, maka ada 3 poin utama yang menjadi arahan Presiden, bahwa itu business to business, jadi perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN dan sebagainya. Yang kedua, sama sekali tidak menggunakan dana APBN. Dan yang ketiga adalah tidak ada jaminan dari negara. Maka dalam konteks itulah tadi dibahas dan juga diputuskan termasuk LRT di beberapa daerah. Ya, Valerina, kalau sebelumnya dari investasi yang ditawarkan dari Jepang maupun Tiongkok, yang dimana Jepang menawarkan dari proposalnya untuk pembangunan kereta dan juga rel di Indonesia ini sebesar 6,2 miliar dolar Amerika. Kemudian untuk dari Tiongkok menawarkan sekitar 5,5 miliar dolar Amerika. Untuk kedua negara ini memang pemerintah meminta untuk biaya ataupun dari biaya investasi kerjasama yang dilakukan untuk Indonesia ini juga menempatkan dari sisi sosioekonomi yang berlaku di Indonesia. Kedepannya nanti pemerintah akan mengumpulkan kedua belah pihak, baik Jepang dan Tiongkok, untuk membicarakan secara lebih lanjut dan juga difokuskan pada 3 poin utama tadi terkait mengenai sistem transportasi nasional yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk para investor. Valerina. Ya, Yuwil, lalu bagaimana dengan target pemerintah dalam mewujudkan dibangunnya sistem transportasi massal di 7 kota besar tersebut? Ya, tentunya untuk terkait mengenai pembangunan light rail transit, kemudian high speed train, termasuk juga dari high speed train kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya dibumingkan oleh pemerintah, kemudian diputuskan menjadi kereta cepat sedang. Ini memang menjadi satu perhatian, khususnya untuk LRT, light rail transit ini nantinya akan ditujukan kepada 7 kota besar yang ada di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Medan, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Surabaya. Ini nantinya akan menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan LRT. Dan untuk pembangunan LRT sendiri ini juga dalam masa proses visibilitas studi yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga sama sistemnya nanti akan termasuk difokuskan pada 3 poin utama tadi seperti B2B, business to business, kemudian tidak ada anggaran, tidak menggunakan APBN, dan juga tidak ada jaminan dari pemerintah. Nantinya keputusan lebih lanjut ini terkait dengan sistem transportasi nasional akan diumumkan secara resmi langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution yang ditunjuk oleh Presiden secara langsung sebagai tim penilai akhir, dan juga nantinya pemerintah juga nanti akan segera mengambil keputusan, khususnya yang paling penting adalah dalam pembangunan transportasi dan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi sosioekonomi yang berlaku di Indonesia. Valerina. Ya, baik. Terima kasih Yuwiliana Wen. Pemirsa, demikianlah tadi laporan Yuwiliana Wen dan juru kamera Teguh Zulfan langsung dari Istana Negara Jakarta.